Baik, kita lanjutkan pertemuan ini. Kegunaan berikutnya bahwa dapat untuk mengetahui ya dari hukum manakah yang digunakan untuk menegakkan sistem nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian penelitian antropologi dapat memberikan data tentang penerapan hukum tertulis pada masyarakat majemuk. Kemudian memberikan pengetahuan tentang kemungkinan digunakan proses peradilan yang lebih efektif daripada peradilan resmi. Dapat diketahuinya tentang latar belakang mengapa warga masyarakat enggan menyelesaikan masalah hukum pada pengadilan. Kemudian dapat diidentifikasinya kebutuhan hukum warga masyarakat serta latar belakang sosial budayanya. Beberapa waktu yang lalu, pengajar saya kebetulan sebagai kopromotor atau penguji dalam hal ini ada salah satu calon doktor yang mengambil mengambil penelitian disertasi tentang penyelesaian di luar peradilan. Nah ini salah satu proses inilah yang maksudnya jika melalui angka 6 tentang mengapa warga masyarakat enggan menyelesaikan masalah-masalah hukum pada pengadilan. Ini salah satu penelitian ini harusnya berproses melalui antropologi hukum ini. Juga dapat mengidentifikasi karena kepentingannya warga masyarakat serta latar belakang sosial budayanya. Selanjutnya, metode mempelajari antropologi dapat dilihat dari metode historis, yaitu mempelajari tentang kebiasaan masyarakat, kemudian menjadi hukum adat, kemudian adat dipertahankan untuk negara menjadi hukum negara. Kemudian berikutnya adalah metode normatif atau eksploratif yang mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada. Kemudian metode deskriptif, perilaku mempelajari perilaku manusia, budaya hukum dapat melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan ideal. Kemudian yang berikutnya adalah metode studi kasus. Hubungan antara hukum dan kebudayaan dalam hal ini dengan kebudayaan dalam hal ini di dalam antropologi, hukum ditinjau sebagai aspek dari kebudayaan. Kemudian manusia dalam kehidupan bermasyarakat dibekali berperilaku dengan menjunjung tinggi nilai budaya tertentu. Juga hubungan hukum antara hukum dan kebudayaan karena ada suatu nilai-nilai budaya dan hukum menggunakan suatu kebiasaan untuk memaksa masyarakat menghormati norma sosial dan membantu agar kebudayaan tersebut, saudara, dapat lestari atau menjadi sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Nah, berikutnya, saudara, mengenai kecenderungan hidup manusia dalam hal ini dipengaruhi oleh nafsu, ya. Nafsu ingin mengetahui, nafsu ingin menikmati, nafsu ingin memiliki, nafsu ingin menguasai. Kita melihat beberapa nafsu tersebut, perilaku manusia berkembang beraneka ragam, tidak terkendali, manusia rentan melanggar hukum. Manusia mempunyai sifat juga egoisme, saudara. Kemudian selain mempunyai naluri, mempunyai perasaan, saudara, kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia karena akal pikiran yang sehat sehingga dapat membedakan baik, buruk, gembira, sedih. Itu merupakan salah satu naluri manusia itu sendiri. Nah, berikutnya perasaan manusia melahirkan kehendak atau karsa, ya, kebiasaan sesuatu yang secara berulang-ulang, saudara. Kita melihat kebiasaan berulang-ulang, ya, mewujudkan, diterapkan berulang-ulang sebagai pedoman yang diterapkan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketertiban,
kedamaian, melangsungkan kehidupan. Disebut juga adat tradisi. Nah, adat dalam hal ini merupakan suatu sistem kontrol sosial. Sistem kontrol akan berubah-ubah disebabkan faktor manusia. Lingkungan alamnya menurut antropologi di mana adat manusia hidup bermasyarakat, ada sistem kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan suatu kompleks ya perilaku, saudara, dengan mekanisme pranata tertentu, tidak lain adalah hukum. Hukum ada jika ada masyarakat, ada kekuasaan politik, dikenal teori Beslisslinger oleh Terhar, ya, saudara ya. Nah, kita juga akan melihat juga teori Beslisslinger ini. Nah, dalam hal ini kita melihat teori Beslisslinger ini dari Terhar ini yang mengatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang menyatakan sesuatu tentang hukum selain ada yang diputuskan sebagai hukum oleh petugas masyarakat yang berwenang memutuskan hukumnya. Dalam hal ini, Pospisil mengatakan bahwa ciri keputusan penguasa, kemudian ada 4 ciri, bahwa hukum itu mempunyai 4 ciri, menurut Pospisil. Yang pertama adalah attribute to authority of authority, ciri keputusan penguasa, kemudian ciri kelanggengan berlaku, attribute of intention, ciri berikutnya adalah hak dan kewajiban atau attribute of obligation, kemudian ciri berikutnya adalah ciri sanksi atau attribute of sanction. Jadi adanya hukum bergantung dari adanya kekuasaan dalam masyarakat, dan jika tidak ada petugas masyarakat mempertahankannya, maka yang berlaku kaidah kemasyarakatan saja dan kaidah hukum. Saudara, pendapat Leopold Pospisil ini sejalan dengan pendapat dari Cardoso dan Suryono Sukanto. Karena Cardoso dikenal sebagai formulasi Cardoso. Nah, kita melihat berikutnya formulasi Cardoso. Formulasi Cardoso ini apa sebetulnya? Hukum merupakan prinsip, ya, aturan perilaku yang dibentuk untuk menjamin bahwa suatu prediksi mempunyai derajat kepastian tertentu akan ditetapkan di pengadilan apabila wewenangnya dilanggar. Formulasi Cardoso ini, saudara, ada 4 komponen esensial dari hukum, yaitu hukum normatif, unsur keteraturan, unsur pengadilan, unsur penegakan, atau enforcement. Nah, ini juga kita lihat, saudara, adalah pendapat Suryono Sukanto bahwa hukum sebenarnya merupakan suatu aspek dari kehidupan masyarakat bersahaja yang sekaligus merupakan lembaga tersendiri, ya, yang mandiri dan terpisah. Nah, kita melihat hukum merupakan susunan hak dan kewajiban yang dapat mencegah seorang untuk menghindarkan diri dari rasa tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan, yang bersangkutan harus menanggung akibatnya. Jadi hukum seolah-olah mengalir ke segenap sudut kebudayaan tanpa batas, di mana hukum itu merasuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif, ya, dalam kehidupan manusia untuk menentukan perilaku. Dan budaya juga berfungsi sebagai sistem perilaku. Hukum merupakan konkretnya nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan, karena berbicara hukum tidak terlepas dari sistem hukum. Dan hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tapi merupakan perangkat tradisi, ya, objek pertukaran yang nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan kebudayaan. Dalam hal ini, saudara, hukum dapat dilihat dari suatu sistem yang utuh. Sistem yang utuh, yaitu menurut Prof. Subekti,
merupakan suatu susunan tatanan yang utuh, teratur, yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur subsistem yang saling berkaitan erat satu sama lain. Saudara, beberapa pendapat-pendapat di atas ini harus saudara ingat, karena di dalam beberapa teori-teori hukum semuanya akan bermuara dari beberapa pengertian-pengertian hukum yang tidak terlepas dari antropologi ini, pelajaran antropologi ini. Nah, yang berikutnya adalah menurut Friedman dalam legal system. Friedman dalam sistem hukum itu ada substansi hukum, saudara, ada struktur hukum, ada budaya hukum. Friedman mengatakan dalam substansi itu dilihat dari peraturan atau keputusan yang dihasilkan oleh produk hukum, saudara. Nah, struktur itu apa? Struktur itu kita melihat dari kelembagaan yang diciptakan dalam sistem hukum, memungkinkan pelayanan dan penegakannya. Nah, bagaimana untuk budaya hukum? Itu ada ide, sikap, harapan, dan nilai yang berhubungan dengan hukum. Nah, budaya hukum itu mempengaruhi jalannya proses hukum karena berkaitan dengan penolakan, penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum itu sendiri. Itu menurut Friedman. Nah, bagaimana menurut Prof. Muladi? Kalau menurut Muladi ada tanpa budaya hukum, maka sistem hukum tidak berdaya. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas. Ini dilihat dari Living Law-nya Daniel Lev. Budaya hukum dibedakan, ada budaya hukum prosedural, yaitu melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik. Kemudian budaya hukum substansif, asumsi, terutama mengenai apa yang adil dan apa yang tidak menurut masyarakat. Nah, norma sosial menjelma dalam norma lain maupun lembaga pranata, yaitu sesuai gambaran yang ideal. Itu kalau Clyde Kluckhohn disebut di dalam cetak birunya, bahwa kebudayaan dapat dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat. Dapat melihat sistem kekerabatan masyarakat adat Bali, tradisi keluarga, juga ada masyarakat Baduy. Misalnya. Saudara, demikian pertemuan kedua dari kuliah antropologi sosiologi ini. Dan menurut catatan saya, saudara-saudara yang belum mengambil atau membeli buku secara online, menurut catatan saya ada beberapa mahasiswa. Kalau antropologi dan sosiologi, menurut catatan saya, mata kuliah Anda yang belum mengambil itu banyak dari mahasiswa pagi, yang mahasiswa sore banyak yang belum, jadi silakan untuk mengambil agar saya bisa memberikan tugas. Pada tugas pertemuan sore hari ini kami minta untuk membuat meresume tentang manusia dan masyarakat adat dari buku bab 3 dan bab 4. Saudara, itu tugas pertemuan kedua ini. Silahkan untuk membuat resume bab 2 dan 3. Selanjutnya dari tugas tersebut Anda silahkan dimasukkan langsung di Edlink sebagai absen juga. Terima kasih. Selamat sore, selamat belajar pada saudara pada pertemuan melalui melalui daring, sehingga saudara dapat juga tetap belajar dengan mendownload atau membeli buku antropologi sosiologi yang sudah kami sediakan melalui Google Playbook. Demikian, terima kasih. Selamat malam, selamat belajar.